Mustafa. Dengan ini upacara segera dimulai. Diharapkan para hadirin untuk merapikan barisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidul marasim yadkhulu ila maidanil marasim. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Mudirul marasim yadkhulu ila maidanil marasim. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Ihtiramun amun ila mudirul marasim tahta qiyadati qaidil marasim. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Taqriru qaidil marasim ila mudirul marasim. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 di Pondok Pesantren Darul Habib Al-Mustafa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Siap dimulai. Siap, laksanakan. Siap laksanakan. Rafa'ul alamil ahmaril abyad. Pengibaran bendera sangsaka merah putih. Bendera siap. Kepada sang saka merah putih. Hormat! Gerak! Kullu nasyidin wadani Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Qira'atu Nasil Mabadi'il Khamsah. Pembacaan Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabadi'ul Khamsah. Pancasila. Pancasila. Al-awwal, al-uluhiyatul munfaridah. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. As-sani, al-insaniyatul adilatul muhadzabah. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. As-salis, wahdahu Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ar-rabi, asy-sya'biyah. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Al-khamis, al-adalatul ijtimaiyah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Qira'atu Nasil Proklamasi. Pembacaan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta. Qira'atu Nasil Qawaninil Asasiyah. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia mengatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk sesuatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. النصيحة الموعظة من جبال الحبيب حسين الكاف كمدير المعهد دار الحبيب المصطفى. Pesan dan nasihat sekaligus doa penutup oleh Al-Habib Hussein Muhammad Al-Kaf selaku pengasuh pondok pesantren Darul Habib Al-Mustafa. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di pagi hari ini dalam melaksanakan sebuah proses daripada upacara mengenal daripada Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76, yang mana semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang makmur, bangsa yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam melaksanakan ataupun dalam menjalankan setiap hal di negara Republik Indonesia ini harus bisa mematuhi daripada setiap apa yang telah ditentukan, khususnya yang berkaitan dengan apa-apa yang berjalan dengan syariat Islam. Maka kita harus sebagai umat Islam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demi memakmurkan tempat yang kita duduki, tempat yang kita tinggali, agar seluruh daripada keadilan daripada seluruh umat Islam dapat menunjukkan apa yang seharusnya. Karena Islam dibangun bukan untuk memusnahkan, bukan untuk menguasai. Islam dibangun bukan untuk menjajah, melainkan Islam dibangun sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad dan terlebih khusus orang-orang yang memiliki hubungan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu, dengan amal, dengan akhlak, yang mana harus bisa menjalankan segala-galanya dan bisa menyatukan apa-apa yang telah terpecah. Karena datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana bertepatan daripada tahun Hijriyah ini, yaitu daripada bulan Muharram, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa kesabaran dan ketaatan dan juga perjuangan itu sangatlah penting, dan akhirnya itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan persatuan umat Islam, yang mana tidak akan adanya daripada peperangan-peperangan lagi, tidak adanya perbudakan-perbudakan. Dan inilah contoh yang dibawakan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia, agar kita bisa berakhlak dengan akhlak Islamiyah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengarahkan, di mana seorang muslim tidak bisa disebut seorang muslim jika tidak bisa menjaga daripada lisannya, tidak bisa menjaga daripada tangannya, tidak bisa menjaga perasaan daripada saudaranya. Maka kita selayaknya seorang muslim bisa menjaga itu semua. Daripada siapa? Daripada seluruh makhluk yang ada di bumi ini, baik itu manusianya ataupun hewannya, bahkan terhadap tumbuhan sekalipun. Islam mengajarkan agar kita tidak merusak, agar kita tidak mengganggu siapapun. Bahkan sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rawwa'a musliman faqad rawwa'a Allah." Barang siapa yang menakut-nakuti atau membuat takut daripada seorang muslim, maka dia telah akan ditakutkan nanti kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai kaum muslimin harus bisa menyebar daripada keamanan, daripada sifat Islamiyah yang sesungguhnya rahmatan lil alamin, mengikuti jejak satu demi satu daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita memiliki para ulama, memiliki orang-orang yang kita bisa lihat bagaimana perjalanan hidup mereka dalam menjalankan dakwah mereka di negeri Indonesia, baik dari Wali Songonya, lalu dilanjutkan daripada ulama-ulama selanjutnya sampai ulama-ulama terakhir yang mengikuti daripada proses-proses daripada kemerdekaan Republik Indonesia, seperti halnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Quita dan habaib-habaib yang lainnya, yang mana mereka berjuang bersama-sama demi memakmurkan negara Republik Indonesia. Maka kita sebagai kaum muslimin harus bisa meneruskan perjuangan mereka. Jangan sampai membuat sedih kaum muslimin ataupun orang-orang yang telah berjuang demi
Indonesia ini dengan darah mereka, dengan jiwa mereka, tapi kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai orang-orang yang merasakan kenikmatannya saja saat ini, tidak bisa memperjuangkan apa yang telah mereka perjuangkan. Maka insya Allah dengan hal-hal semacam ini kita bisa memuliakan dan bisa menggembirakan hati-hati mereka yang telah memperjuangkan daripada negeri ini hingga akhirnya kita bisa menikmati daripada kemuliaan di dalamnya, daripada kenikmatan di dalamnya, dan insya Allah kita bisa menjadi generasi-generasi berikutnya yang memuliakan negara ini, yang memajukan negara ini, baik dengan ekonominya, baik dengan agama Islamnya, baik dengan persahabatannya, baik dengan rahmatan lil alaminnya, yang mana dibawakan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang dimuliakan oleh Allah, negara yang dijaga oleh Allah, yang dijauhkan daripada fitnah-fitnah, dan selalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan yang besar terhadap kita semua. Dan Allah angkat musibah dan wabak yang ada, agar semua penyakit yang Allah turunkan pun dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar negeri ini dijadikan negeri yang sehat, umatnya umat yang sehat, akhlaknya akhlak yang sehat, akalnya akal yang sehat, dan semuanya bisa memiliki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa menjalankan sunnahnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita begitu berharap dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pun memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira bahwa Islam akan jaya dan akan masuk setiap pintu daripada rumah-rumah yang ada di dunia ini. Maka kita berharap daripada keislaman tersebut, daripada keagungan tersebut, daripada keamanan tersebut, dan daripada dijauhnya fitnah tersebut terjadi, dan juga kita mendapatkan keamanan tersebut, dan kita mendapatkan kemuliaan tersebut, hingga kelak kita bisa menjadi kebanggaan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tegak, gerak. تقرير قائد المراسم إلى مدير المراسم أن المراسم قد ينتهي. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 telah selesai. Laporan selesai. Siap, selesai. Pembubaran barisan. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kanan bubar. Jalan. Merdeka. Sudah.